Buku Seros dan Bulldozer, episode ketiga. Ili? Sally menatap Ali tidak mengerti. Bukankah Ili ada di basement rumahmu? Ali menggeleng, menunjuk ke atas. Ili ada di atas kepala kita sekarang. Terbang mengambang 100 meter di atas sana. Hei, aku berseru. Tapi Ali memotong kalimatku. Aku mengaktifkan mode tidak terlihat tentu saja. Kamu tidak usah cemas, orang lain melihatnya, Ra. Dia menjawab santai, menoleh padaku. Sally menatap Ali setengah tidak percaya. Aku memang memanggil Ili. Dia terbang beberapa menit lalu saat sensorku berbunyi. Dia hanya butuh waktu 15 menit untuk sampai ke sini. Malah secepat. Tenang saja, dia tidak akan menabrak pesawat ataupun burung. Ili benda terbang paling canggih di bumi. Ali menyeringai lebar, seakan hendak berkata betapa jeniusnya dia. Sally tertawa pelan. Aku menyikut Sally kesal. Kenapa pula dia harus memuji Ali? Bagaimana? Kalian mau ikut aku memeriksa sesuatu itu? Dengan seluruh teknologi yang dimiliki Ili, kita bisa masuk ke dalam bangunan ini tanpa terlihat. Tapi kita tetap tidak bisa menghilang begitu saja dari rombongan, Ali. Bu Ati akan memeriksa. Sally menoleh ke rombongan yang sudah jauh di atas anak tangga. Bu Ati hanya akan berpikir kita tertinggal di belakang, Ra. Atau yang lebih keren lagi, Bu Ati menyangka kita sangat antusias memeriksa sendiri relief bangunan ini. Dia tidak akan cemas. Ini lokasi wisata, siapapun bisa terpisah tidak sengaja. Kita hanya menghilang 1 jam paling lama, kemudian kembali lagi ke sini tanpa diketahui siapapun. Aku mengusap wajah, masih keberatan. Ayolah, Ra. Aku tidak tahu apakah sesuatu itu akan terus berada di dalam sana. Jika sesuatu itu menghilang, kita kehilangan kesempatan memeriksanya, loh, Ra. Aku menghembuskan nafas pelan. Mungkin saja sesuatu itu penting, Ra. Dia memiliki jawaban atas pertanyaan kita. Ali mendesakku. Aku tetap diam. Pertanyaan siapa orang tua kandungmu misalnya. Bukankah itu berharga sekali untuk ditukar dengan petualangan 1 jam ke perut bangunan kuno? Aku menatap Ali. Dia tahu persis kelemahanku. Hanya 1 jam. Tidak lebih dari itu, aku berkata serius. Janji hanya 1 jam. Kita akan pulang jika 1 jam berlalu dan tidak menemukan apapun. Baiklah, aku juga penasaran itu apa. Skala 10 itu terlihat menakutkan. Tapi sejak si tanpa mahkota berhasil lolos dari penjara, bayangan di bawah bayangan, kamilah yang membuatnya lolos. Tidak ada rumusnya lagi, kami mengkhawatirkan banyak hal. Toh dia sudah lolos, kapanpun bisa muncul dan membuat masalah di dunia paralel. Informasi, petunjuk atau apapun itu mungkin berguna bagi kami. Atau mungkin saja Ali benar, di dalam perut bangunan kuno ini ada jawaban atas pertanyaanku tentang siapa orang tua kandungku. Aku mengangguk. Yes, Ali mengepalkan tangan terlihat senang. Pada saat yang sama Sally malah mengeluh. Dia tetap enggan. Tetapi Sally adalah Sally. Aku tahu sekali sikapnya. Dia akan selalu bersama kami kemanapun kami pergi, meskipun dia terlihat keberatan. Ili, turun. Ali berseru pelan, memberi perintah. Aku dan Sally tidak melihatnya, juga tidak mendengarnya. Tapi kapsul perak, teman perjalanan kami di Klan Bintang itu telah mendesing perlahan. Turun ke arah kami. Sekarang mengambang di antara bangunan setengah bola. Ali melipat proyeksi transparan di tangannya, memasukkannya ke dalam saku celana. Dia juga kembali mengeluarkan kacamata hitam mengenakannya. Ili, buka pintu. Ali berseru lagi menatap ke depan. Persis di depan sana, Ili telah menunggu membuka pintunya. Ikuti langkahku, Ra, Sally. Ali melangkah sambil menunjuk kacamata hitamnya.
Hanya aku yang bisa melihat Ili dengan mode menghilangnya. Sekali kita lompat ke dalam pintunya, kita bertiga langsung tak terlihat. Sebentar, aku menahan gerakan Ali. Ada rombongan turis yang melintas. Mereka jelas akan heran jika menyaksikan kami mendadak menghilang di pelataran bangunan ini. Kami bertiga pura-pura mengamati relief di dinding. Rombongan itu bergerak menjauh, menyisakan lengang. Setelah memastikan tidak ada siapa-siapa di dekat kami, Ali akhirnya gesit lompat ke dalam Ili. Sekejap tubuhnya menghilang. Sally menoleh kepadaku. Aku mengangguk mantap, menyemangati. Tanpa menunggu lagi, Sally ikut lompat naik. Tubuhnya juga menghilang. Aku menyusul cepat. Hup! Interior kapsul perak itu langsung terlihat saat aku berada di dalamnya. Selamat datang di Eli versi 5, teriak suara menyapa kami. Aku menoleh bingung. Itu bukan suara Ali. Apakah ada orang lain di dalam kapsul selain kami? Dan aku sepertinya mengenali suara itu. Ali tertawa. Aku menambahkan banyak fitur baru di kapsul ini, Ra. Ili sekarang bisa berkomunikasi secara sempurna, termasuk dipanggil jarak jauh. Dia bisa bicara, cerewet malah. Itu tidak benar, aku tidak cerewet, Ali. Astaga, Ili bisa bicara sekarang. Dan itu sungguhan suara mendiang Ili. Sally sudah duduk di kursinya memasang sabuk pengaman. Halo Ili, wajah kaget Sally terlihat membaik. Halo Sally, lama tidak berjumpa. Senang melihatmu semakin kuat. Sally mengangguk. Aku tetap penasaran. Bagaimana kamu memasukkan suara Ili ke dalam kapsul ini? Aku menyikut Ali, ikut beranjak duduk. Kapsul perak yang menjawabku lebih dulu. Itu mudah. Ali meminta database suaraku dari Akademi Bayangan Tingkat Tinggi Klan Bulan. Ilo dan Faye mengizinkannya. Halo Ra, apa kabarmu? Kabarku, aku baik Ili. Aku menatap sekeliling interior kapsul perak. Ini aneh, bagaimana mungkin kami sekarang bisa bicara dengan Ili yang telah meninggal, mengorbankan dirinya mencegah pintu penjara bayangan di bawah bayangan terbuka. Tapi ini sekaligus keren. Dengan bisa bicara, Ili akan sempurna menemani kami. Seperti dulu, Ili menemani kami bertualang di Klan Matahari. Ini seru, Ali. Sally berkata antusias. Ye. Ali tertawa pelan. Kita berangkat sekarang. Aku buru-buru mengenakan sabuk pengaman. Ili terbang mengambang 50 meter di atas bangunan kuno. Ali berseru mantap. Kapsul perak yang kami naiki mendesing pelan, terbang dengan mudah menuju ketinggian. Aktifkan sensor, Ili. Radius 100 km di bawah tanah. Layar besar di depan kami menyala. Bangunan kuno di bawah sana terlihat di tengah layar, berupa model 4 dimensi. Di bawahnya, tekstur perut bumi mulai terpampang. Aku dan Sally memperhatikan. Setengah menit tidak ada apa-apa di layar. Hanya tanah kosong. Tentu saja tidak ada apa-apa. Ali mengangguk. Tidak ada teknologi klan bintang, klan matahari, apalagi klan bumi yang bisa mendeteksinya. Jika itu bisa dilakukan penduduk bumi, sejak dulu arkeolog bumi sudah menemukannya. Sesuatu di bawah sana memiliki tameng penangkal. Baik, aktifkan sensor super aib kekuatan penuh. Ili, sensor apa? Sally bertanya duluan. Ali tersenyum jahil. Sensor super aib. Ali yang kami naiki mendesing kencang seakan mengeluarkan seluruh tenaga. Layar di depan kami berubah. Di bawah bangunan kuno mulai terbentuk garis-garis merah. Sensor mulai menangkap sesuatu. Raib bisa bicara dengan alam. Begitulah aku jadi terinspirasi. Jadi kunamakan sensor paling kuat Ili dengan nama tersebut. Bedanya sensor Ili lebih masuk akal, bukan sihir, menggunakan gabungan teknologi 3 klan sekaligus.
lebih canggih dibanding sensor milik pasukan bintang. Aku juga tidak perlu menempelkan kuping ke tanah, bertanya, "Halo, ada siapa di dalam sana?" Super Aib adalah kekuatan baru Ili. Sally tertawa pelan. Ali hanya bergurau, tapi menurutku itu tidak lucu. Jika saja situasinya berbeda, aku hampir menjitak kepala Ali atau memukulnya dengan pukulan berdentum. Sejak dulu dia selalu menganggap remeh teknik tersebut, mengolok-oloknya, tetapi gerakan tanganku terhenti. "Lihat," Ali menunjuk. "Lihat itu apa?" Sally termangu. Layar besar di dalam kapsul selesai melukis sesuatu. "Itu bangunan kuno seperti yang kita kunjungi tadi, tapi yang ini 10 kali lebih besar." Aku menatap layar. Ini sangat mengejutkan. Persis di bawah situs kuno yang terkenal itu, berjarak 50 km di perut bumi, ada bangunan kuno besar dalam ruangan kubus raksasa. Modelnya terlihat jelas di layar, lebih megah, lebih menakjubkan. Simetris 8 sisi, bangunan-bangunan setengah bola terlihat menakjubkan. "Siapa yang membangun situs kuno ini di perut bumi?" Sally bertanya pelan. Aku menggeleng. Entah siapa yang membuatnya, itu bukan pekerjaan penduduk bumi. Teknologi itu hanya dimiliki klan bintang. Tapi bagaimana mungkin bentuk bangunannya seperti situs kuno di dunia kami? Tidak ada bangunan berbentuk itu di klan bintang. "Apakah kamu menemukan lorong menuju bangunan itu, Ili?" Ali berseru sambil tetap sibuk mengendalikan kapsul dan sensornya. "Sensorku menemukan pintu kamuflase di sisi selatan, 80 km dari sana. Ada lorong menuju persis ke jantung bangunan itu di bawah tanah." "Bagus sekali, Ili, kita menuju ke sana. Terbang sekarang." "Tapi aku harus mengingatkan kalian." Ili belum bergerak meskipun Ali sudah menyuruh. "Apa?" "Sensorku mendeteksi bahwa lorong itu lebih tua dibandingkan lorong kuno klan bintang." "Aku tidak mengenalinya, itu datang dari dunia paralel lain." "Lebih tua dari apa?" Sally bertanya cemas. "Lorong itu bisa saja berbahaya, Ali. Sebaiknya kalian tidak menuju ke sana." "Berbahaya?" Sally menepuk dahi, wajahnya cemas. "Tidak masalah, segera berangkat, Ili." "Aku tidak menyarankan." "Astaga, dasar cerewet." Ali memotong kalimat Ili. Dia langsung mematikan kemudi otomatis, menggerakkan kapsul secara manual. "Tapi Ali, kata Ili itu berbahaya." Ali menggeleng. Ili hanya mendeteksi ruangan itu berusia lebih tua dibandingkan lorong klan bintang. Tidak lebih, tidak kurang. Apa berbahayanya fakta itu? Sally hendak protes lagi. "Kita berangkat. Kalian berpegangan." Ali berseru menarik tuas kemudi. Kapsul perak mendesing pelan. Dalam sekejap, sudah melenting menuju selatan, meninggalkan keramaian situs kuno, tempat Bu Ati dan 40 murid sekolahku sedang karya wisata. Tempat ribuan turis sedang asik berselfie, menikmati pemandangan yang menyenangkan. Mereka yang sedang bercengkrama di sana sama sekali tidak menyadari bahwa di bawah bangunan kuno itu, di dalam perut bumi ada bangunan dengan ukuran 10 kali lebih besar. Dengan kekuatan besar, dunia paralel bersemayam puluhan ribu tahun di sana. Episode 4. Ili terbang cepat menuju selatan. Aku sudah beberapa kali menaiki Ili di klan bumi. Sudah terbiasa. Tapi menaikinya sekali lagi, apalagi dengan versi terbarunya, itu selalu menyenangkan. Hamparan persawahan terlihat di bawah sana. Juga gunung-gunung, sungai-sungai mengukir daratan, hutan-hutan lebat, perkampungan, perkotaan, gumpalan awan seperti kapas mengambang. "Kenapa ada banyak balon udara?" Sally menatap sekitar. Sally benar, ada banyak balon udara di sekitar kami. "Ini minggu-minggu perayaan besar, Sally. Penduduk setempat menerbangkan balon udara sebagai tanda syukur."
Ali menjelaskan, kenapa balon udara bisa terbang setinggi ini? Itu karena menggunakan tenaga gas. Jika hanya lampion atau balon udara dengan tenaga minyak tanah, itu tidak akan terbang setinggi ini. Balon-balon ini bisa mengganggu jalur penerbangan pesawat komersial, bukan? Tentu saja, balon-balon dengan tenaga gas bisa terbang hingga 10.000 sampai 12.000 meter. Bisa membahayakan pesawat terbang. Itu terlarang. Yang boleh diterbangkan hanya lampion atau balon udara tradisional. Tapi kita tidak akan membahas soal balon udara. Kita kan bukan juru bicara Kementerian Perhubungan. Nah, beberapa menit lagi kita akan tiba di lokasi pintu kamuflase. Bersiaplah, Ili sudah tiba di atas lautan, terus bergerak ke selatan. Beberapa menit kemudian kapsul perak yang kami tumpangi menurunkan ketinggian, mengambang 20 meter dari permukaan laut. Jarak kami dengan daratan terdekat adalah 10 km. Tidak ada siapa-siapa atau benda apapun di sana. Apakah pintu menuju bangunan di bawah tanah itu ada di dalam lautan? Aku hendak bertanya. Lorong menuju bangunan itu ada di bawah sana, di kedalaman 1200 meter. Ili menjawab lebih dulu. Ali telah mengaktifkan mode suaranya kembali. Apalagi yang kamu tunggu? Kita langsung masuk ke dalam sana, Ili. Ali berseru. Ili tidak bergerak lagi. Aku tidak menyarankan itu. Ili, kamu sudah didesain untuk menyelam di dalam lautan. Bisa melesat cepat tanpa masalah. Apa yang kamu cemaskan? Itu bukan keputusan yang bijak. Sebaiknya kalian segera memberitahu Af atau Miss Selena untuk perjalanan kategori ini. Keselamatan adalah hal utama. Ili tetap mengambang. Tidak perlu, Ali menggeleng. Jika kalian tidak mau, aku akan mengaktifkan pemberitahuan ke kota Tisri. Memberitahu Af tentang perjalanan ini. Jika terjadi apa-apa, ada yang bisa membantu. Ali menepuk dahi. Lihat, dia sama cerewetnya dengan Ili yang dulu, bukan? Aku tidak cerewet, Ali. Aku menilai situasi. Baiklah, aku akan mengambil alih mode otomatis sekali lagi. Ali menekan tombol di panel, kemudian suara Ili langsung menghilang. Kita akan menyelam. Ali memberitahu, siap menarik tuas kemudi lagi. Apakah itu aman? Sally tampak cemas. 100% aman. Jangan dengarkan Ili. Aku menyesal memprogramnya sama cerewetnya seperti Ili yang asli. Aku dan Sally saling tatap. Ali sudah menarik tuas kemudi. Kapsul perak meluncur ke bawah. Aku berpegangan ke lengan kursi. Kapsul ini seperti jatuh bebas. Tidak ada yang akan menghentikan Ali sekarang, meskipun wajah Sally terlihat tegang. Splash, Ili menyentuh permukaan laut. Tidak berhenti. Mulai menerobos air laut, bergerak tanpa hambatan, langsung menyelam. Artinya bentuk Ili yang seperti bola membuatnya bisa bergerak lebih lincah. Aku belum pernah menaiki Ili di dalam air. Beberapa meter Ili terus meluncur. Pemandangan luar biasa terpampang di hadapan kami. Hei, kami bisa menyaksikan sekawanan ikan melintas dari dinding transparan Ili. Juga ikan pari besar dan ubur-ubur. Sally juga menatap ke luar dinding transparan dengan takjub. Hampir 5 menit kami melewati bagian laut yang dipenuhi hewan dan terumbu karang hingga Ili tiba di ujungnya. Di bagian yang seperti jurang dalam tanpa dasar. Kita menuju ke sana, tanyaku penasaran. Ali mengangguk, menarik tuas kemudi lagi. Ili melesat cepat terjun ke palung laut. Beberapa ratus meter menyelam. Sekitar kami mulai gelap. Cahaya matahari tak kuasa menembus kedalaman ini. Ali menekan tombol di papan kemudi, menyalakan lampu di atas kapsul perak, menerangi depan. Apakah pintu lorong itu ada penjaganya? Sally bertanya, teringat sesuatu. Terakhir kami masuk ke lorong seperti ini, ada 2 ekor ular besar yang menunggu, mencegah kami masuk. Mungkin, jawab Ali santai. Aduh,
Sally berseru cemas. Aku melotot. Ali selalu santai menjawab kecemasan orang lain. Petualangan kami kali ini hanya dianggap sekelas karya wisata olehnya, yang lebih seru dibanding menatap relief di dinding bangunan kuno dan mendengar ceramah Bu Ati. Mendengar jawaban Ali, Sally mengambil tasnya, mengeluarkan sarung tangan matahari, lalu mengenakannya. Dia bersiap-siap. Sarung tangan itu langsung beradaptasi dengan pemakainya, menyesuaikan warna dan tekstur. Lantas menghilang, seolah tidak ada sarung tangan di tangan Sally. Aku juga ikut mengeluarkan sarung tangan bulanku dan mengenakannya. Kami harus berjaga-jaga dari kemungkinan buruk. Sarung tangan ini salah satu senjata terbaik milik petualang dunia paralel. Kamu tidak membawa sarung tangan bumimu, Ali? Sally bertanya lagi. Aku bahkan tidak pernah melepaskannya sejak pertama kali memakainya. Ali tersenyum lebar sambil mengangkat tangannya. Hanya mata tajam Far yang bisa melihat sarung tangan dunia paralel saat dikenakan. Di mata orang kebanyakan, Ali tidak terlihat mengenakan apapun. Aku senang mengenakannya, nyaman dipakai. Bahkan saat mandi pun tidak kamu lepas. Iya, buat apa aku lepas? Bahkan saat di toilet, iya. Dan setelah itu makan, tetap tidak dilepas. Iya, itu jorok sekali, Sally menatap jeri. Apanya yang jorok? Ali tertawa. Sarung tangan ini memiliki teknologi bisa membersihkan sendiri. Dia lebih higienis dibanding cuci tangan sebelum makan. Aku bahkan mengupil dengan sarung tangan tetap terpasang. Kamu belum mencobanya ya? Sally penggeleng jijik. Aku menepuk dahi pelan, menatap dua teman baikku itu. Lihatlah, mereka asik sekali bicara tentang mengupil saat kapsul perak kami terus menyelam menembus kegelapan di dasar lautan. Entah apa yang dipikirkan Sally. Dia seharusnya tidak meladeni Ali soal begini. Biarkan saja Ali memasang sarung tangannya kemana-mana. Ili mulai melambat. Ada apa? Sally bertanya. Kita hampir sampai. Ali memberitahu. Tanpa diberitahu pun kami bisa melihatnya meskipun gelap. Layar besar di depan kami menunjukkan pencitraan sensor canggih, menampilkan bentuk 4 dimensi. Kami telah tiba di dasar laut. Ali terus menggerakkan tuas. Ili bergerak maju di atas dasar laut. 500 meter di depan kami, sebuah dinding tinggi menghadang, dengan gerbang besar persis di tengahnya. Aku menahan napas saat cahaya lampu Ili menyinari gerbang itu. Tingginya hampir 40 meter. Di batu pualam. Di sisi kiri dan kanan gerbang itu tampak dua patung badak bercula 4 berukuran besar. Itu bukan patung biasa. Patung itu berdiri dengan 2 kaki. Sementara 2 tangannya memegang tombak perak. Itu tidak mirip badak. Itu seperti manusia dengan kepala badak. Seolah menjaga gerbang dari siapapun yang hendak masuk. Itu patung apa? Sally berbisik. Aku tidak tahu. Mungkin kita cukup sampai di sini, Ali. Sally memberi saran. Wah, kita bahkan baru mulai, Sally. Ali nyengir lebar, menggerakkan tuas kemudi. Ili kembali bergerak maju melintasi patung badak itu. Sally menahan napas, mendongak menatap patung monster yang menyambut kami. Aku juga menahan nafas, takjub melihatnya. Entah siapa yang membuatnya. Patung setinggi 20 meter tidak mungkin dibuat oleh penduduk bumi, apalagi di kedalaman palung laut. 1 menit melewati gerbang, kami memasuki lorong panjang. Aku menatap dinding lorong, mengamati. Ukuran lorong ini 4 kali lebih besar dibanding lorong-lorong kuno Kelang Bintang. Dengan diameter 20 meter, seluruh bagiannya terendam air. Ali berkonsentrasi penuh mengendalikan Ili. Lorong ini terus menanjak dengan kemiringan tertentu menuju utara, kembali ke titik bangunan kuno yang kami kunjungi sebelumnya. 10 km di depan sana. Aku bisa mengerti situasinya sekarang.
Ruangan raksasa di bawah bangunan kuno yang hendak kami tuju itu memiliki pintu masuk lewat lorong-lorong di dasar laut, terus mendaki menuju titik tersebut. Aku terus mendongak memeriksa sekitar. Dinding lorong yang seperti pipa raksasa ini masih terlihat baik, dengan relief-relief berbentuk simetris. Tidak ada ikan atau hewan laut yang terlihat di dalam lorong. Apa yang akan kita temukan di ruangan raksasa itu? Kita akan mengetahuinya beberapa saat lagi. Ali menekan tuas kemudi. Ili sekarang melaju lebih cepat. Atmosfer petualangan mulai tercium pekat. Ini sama seperti saat kami berada di lorong-lorong kuno klan bintang. Apapun yang menunggu kami di ujung lorong ini akan kami ketahui beberapa menit lagi. Kita lanjutkan ke episode kelima.